Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vena Septianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang hakikat iptek dalam pandangan Islam yang terdiri dari 3 pembahasan, yaitu yang pertama konsep iptek dan peradaban Muslim, yang kedua hubungan ilmu, agama, dan budaya, yang ketiga hukum sunatullah atau kausalitas. Baik, langsung saja. Yang pertama, konsep iptek dan peradaban Muslim. Iptek adalah lapangan kegiatan terus-menerus dikembangkan dalam peradaban Muslim. Hal ini dikarenakan penemuan iptek seperti telekomunikasi, transportasi, informasi, dan lainnya telah memudahkan kehidupan, memberikan kesenangan dan kenikmatan, sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak sukar lagi pemenuhannya. Di sisi lain, penguasaan dan pengembangan iptek tanpa mengaitkan dengan nilai-nilai agama hanya akan menciptakan intelektual yang miskin eksistensi diri dan akhlak yang mulia. Hal ini terbukti dari pemanfaatan sains dan teknologi yang cenderung tak terkontrol, sehingga menimbulkan eksploitasi yang luar biasa, baik dari sisi fisik biologis maupun dari sisi sosial budaya terhadap kehidupan manusia. Alhasil, eksploitasi dan eksplorasi berlebihan tersebut melahirkan berbagai bencana, baik bencana material maupun moral. Hal ini semata-mata merupakan kelalaian dari manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kepada manusia dalam firman-Nya, Quran Surat Asy-Syura ayat 30, yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ilmu yang berkembang di dunia barat saat ini berdasarkan pada rasio dan panca indera, jauh dari wahyu dan turunan ilahi. Meskipun telah menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi manusia, di sisi lain perbudakan terjadi dan kekayaan alam dieksploitasi. Contoh ilmu pengetahuan yang sudah terbaratkan itu yaitu yang terjadi pada dunia pertanian, sangat berlebihan, dan penggunaan bahan-bahan kimia seperti luasnya penggunaan pestisida, herbisida, pupuk nitrogen sintesis, dan seterusnya. Bahkan meracuni bumi, membunuh kehidupan margasatwa, bahkan meracuni hasil panen dan mengganggu kesehatan para petani. Pertanian yang semula disebut dengan istilah agrikultur atau kultur suatu cara hidup saling menghargai, timbal balik komunal dan kooperatif, bukan kompetitif, berkembang lebih populer dengan istilah agribisnis, sebuah sistem yang memaksakan tirani korporat untuk memaksimalkan keuntungan dan menekan biaya, menjadikan petani atau penduduk lokal yang dahulu punya harga diri dan mandiri lalu berubah menjadi buruh upahan di tanah air sendiri. Dalam dunia kedokteran modern dikenal praktik, yaitu cara menyiksa hewan hidup karena dorongan bisnis untuk menguji obat-obatan agar dapat mengurangi daftar panjang segala jenis penyakit manusia. Praktik ini selain tidak beretika keilmuan dan tidak berkeprimanusiaan, juga menyisakan pertanyaan intrinsik tentang asumsi atas tingkat kesamaan. Uji laboratorium hewan dan manusia yang mengesahkan eksplorasi hasil klinis dari satu ke lainnya. Sementara itu, konsep iptek terungkap dalam kenyataan bahwa Al-Quran menyebut kata akar dan kata tuntunannya tidak kurang dari 800 kali. Dalam sejarah peradaban Muslim, konsep iptek secara mendalam
meresap ke dalam seluruh lapisan masyarakat dan mengungkapkan dirinya dalam sejarah semua intelektual. Tujuan akhir dari IPTEX menurut Islam adalah dalam rangka pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai firman Allah Quran Surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Berdasarkan konsepsi di atas, jelaslah bahwa manifestasi dan muara seluruh aktivitas IPTEX bersifat teosentris. Sebaliknya, dalam epistemologi ilmu modern dan kontemporer lebih cenderung bersifat antrosentris. Epistemologi Islam tersebut hakikatnya menghendaki bahwa IPTEX harus mengakui adanya nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Intisari dari tawaran epistemologi Islam ini adalah bahwa mengaitkan disiplin IPTEX dengan ideologi Islam sangat mungkin dilakukan, yaitu dengan jalan membenarkan teori, metode, dan tujuan IPTEX secara Islami. Dengan demikian, semakin jelas bahwa Al-Quran menempatkan IPTEX dalam konteksnya yang layak, yaitu dalam rangka pengalaman manusia secara total. Alhasil, anjuran menuntut ilmu memiliki tempat yang penting dalam masyarakat Islam, tetapi tetap tunduk pada nilai-nilai dan etika Islam. Salah satu prestasi keilmuan dalam peradaban Muslim dapat ditemui dalam berbagai bidang, yaitu bidang matematika, kedokteran, fisika, dan astronomi. Inilah fakta yang diakui oleh para intelektual sebagai sebuah ciri khas peradaban Muslim. Seperti dikatakan oleh Wan Daud 2006, para intelektual telah mendapati bahwa salah satu daripada watak khas peradaban Muslim ialah perhatiannya yang serius terhadap pencarian berbagai cabang ilmu. Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, watak khas peradaban Muslim ini terbentuk oleh budaya ilmu Islam yang universal, di mana umat Islam dengan berpedoman pada ajaran-ajaran yang diyakininya, bersikap terbuka terhadap hasanah keilmuan yang berasal dari peradaban lain, dengan tetap pada sikap kritis untuk menyelaraskan dengan nilai dan tuntutan Islam. Yang kedua, hubungan ilmu, agama, dan budaya. Hubungan masalah ilmu, agama, dan budaya akan berkaitan dengan posisi akal dalam sistem ajaran agama. Dalam ajaran Islam, hampir seluruh perintah dan larangan dalam Al-Quran sesungguhnya selalu disinggung latar belakang akaliyahnya, sehingga dapat diterima oleh manusia. Berikutnya, Al-Quran di banyak tempat juga memberi posisi khusus perbuatan standar manusia yang terus berkembang, akhirnya membentuk suatu format kebudayaan. Kebudayaan secara ringkas, dengan demikian, adalah media manusia untuk berhadapan dengan dirinya, alam, dan Allah. Di sisi lain, fungsi Al-Quran sebagai kodifikasi wahyu adalah merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada manusia untuk secara terus-menerus membentuk kebudayaannya sebagai proses agar manusia yang taat perbuatannya memperoleh kebahagiaan hidup. Perkembangan ilmu pengetahuan di satu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai saran modern, industri komunikasi dan transportasi misalnya terbukti amat bermanfaat.
Tapi di sisi lain tidak jarang ipteks berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk memberi ruh atau spirit berbagai kehidupan sosial dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan berdasarkan kaidah dan prinsip-prinsip ajaran agama. Kehidupan manusia kemudian merupakan proses pembentukan suatu tata kehidupan sebagai realisasi ajaran agama tersebut. Pola hubungan agama dengan ilmu menurut Furhan 2002 melihat ada 4 pola hubungan, yaitu pola hubungan pertama adalah pola hubungan yang negatif, saling tolak. Apa yang dianggap benar oleh agama dianggap tidak benar oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula sebaliknya. Dalam pola hubungan seperti ini, pengembangan ipteks akan menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran agama, dan pendalaman agama dapat menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran ilmu pengetahuan. Pola hubungan kedua adalah perkembangan dari pola hubungan pertama ketika kebenaran ipteks yang bertentangan dengan kebenaran agama makin tidak dapat disangkal, sementara keyakinan akan kebenaran agama masih kuat di hati. Jalan satu-satunya adalah menerima kebenaran keduanya. Dengan anggapan bahwa masing-masing mempunyai wilayah kebenaran yang berbeda, konflik antara agama dan ilmu apabila terjadi akan diselesaikan dengan menganggapnya berbeda pada wilayah yang berbeda. Dalam pola hubungan seperti ini, pengembangan ipteks tidak dikaitkan dengan penghayatan dan pengalaman agama seseorang karena keduanya berada pada wilayah yang berbeda. Pola ketiga adalah pola hubungan netral. Dalam pola hubungan ini, kebenaran ajaran agama tidak bertentangan dengan kebenaran ilmu pengetahuan, tetapi juga tidak saling mempengaruhi. Kendati ajaran agama tidak bertentangan dengan ipteks, ajaran agama tidak dikaitkan dengan ipteks sama sekali. Mendukung ajaran agama, tetapi ajaran agama tidak mendukung pengembangan ipteks, dan ajaran agama mendukung pengembangan ipteks, dan demikian pula sebaliknya. Pola hubungan yang keempat adalah pola hubungan yang positif. Terjadinya pola hubungan seperti ini mensyaratkan tidak adanya pertentangan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan serta kehidupan masyarakat yang tidak sekuler. Secara teori, pola hubungan ini dapat terjadi dalam 3 wujud. Ajaran agama mendukung perkembangan ipteks, tetapi pengembangan ipteks tidak mendukung ajaran agama, pengembangan ilmu. Sementara itu, hubungan agama dengan budaya, istilah agama maupun religi menunjukkan adanya hubungan antara manusia dan kekuatan gaib di luar kekuasaan manusia, berdasarkan keyakinan dan kepercayaan menurut paham atau ajaran agama. Yang ketiga, hukum sunatullah atau kausalitas. Sunatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia, yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Dengan demikian, sunatullah adalah ketentuan Allah, suatu ketentuan hukum logika yang mempunyai hubungan sebab akibat dalam kajian ilmiah disebut dengan hukum alam. Berdasarkan konsep di atas, sunatullah merupakan hukum yang ditetapkan Allah yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia
dalam beribadah kepada Allah selaku hambanya dan dalam mengelola alam semesta selaku khalifatullah guna mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia dan menghindari mafsadat. Sunnatullah merupakan hukum ciptaan Allah yang paling awal sebelum Allah menciptakan manusia dan menurunkan syariahnya. Sunnatullah ini memiliki beberapa spesifikasi atau karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sunnatullah mengatur pergerakan alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk pula manusia. Yang kedua, sunnatullah memiliki sifat fitrah, yakni tetap dan otomatis. Yang ketiga, penciptaan manusia tunduk pada fitrah Allah. Allah menciptakan manusia melalui proses hukum alam yang berjalan menurut fitrahnya, yakni tetap dan otomatis. Yang keempat, objek hukum sunnatullah adalah alam semesta. Kejadian yang terjadi karena kekuatan hukum alam disebut peristiwa alam. Yang kelima, alam semesta bukan merupakan subjek hukum sunnatullah yang memiliki pilihan dan tanggung jawab, melainkan merupakan objek hukum yang secara otomatis tunduk pada hukum sunnatullah. Yang keenam, alam semesta sebagai objek hukum sunnatullah dapat terjadi perubahan atau perkembangan. Perubahan alam tersebut terjadi karena ketetapan hukum alam. Artinya, perubahan alam terjadi karena diatur oleh hukum alam. Hukum alam yang menyebabkan perubahan alam. Namun demikian, meskipun alam semesta dapat berubah, tetapi hukum alam tidak dapat berubah, dan perubahan alam senantiasa tunduk pada hukum alam. Yang ketujuh, mekanisme kerja hukum alam terbebas dari campur tangan akal dan kehendak manusia. Allah dalam menetapkan hukum sunnatullah ini terbebas dari campur tangan pemikiran dan keinginan manusia. Bahkan pemikiran dan kehendak manusia terhadap alam semesta dan aturan hukumnya tunduk pada sunnatullah. Tidak ada tempat sama sekali bagi manusia untuk ikut campur tangan dalam menetapkan hukum sunnatullah untuk mengatur alam semesta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.